Selamat pagi, berikut untuk pengujian inverter Rakmon 5000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor ordernya. Oke, langsung saja kita ujikan di sini. Sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingan yang ada di dalam inverter ini ya. Sebelum itu, di sini saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini ya. Terdapat dua buah MCB. Di sini ada MCB soft start dan MCB baterai. Yang MCB soft start di sini ada resistornya ya, kemudian dinyalakan, dan setelah itu MCB baterai dinyalakan, dan setelah itu MCB soft start di off kan ya. Dan langkah selanjutnya kita nyalakan inverternya. Oke, di sini inverter sudah menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Di sini kita bisa lihat untuk tegangan ada di 50 volt, dan di sini tegangan panel surya belum ada ya karena belum disambungkan dengan PV. Kemudian di sini ada pengaturan MPPT controller ya atau pengisian. Di sini ada plug dan float di 56 volt dan nominal arus di 60 ampere. Untuk plug dan float ini juga nanti bisa disesuaikan di menu selanjutnya ya. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini untuk cara settingnya cukup mudah sekali. Misal di sini ingin menjadikan 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25 seperti ini, kemudian di checklist ya atau dicentang, dan di sini secara otomatis sudah tersetting ya. Untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian ya, plug dan float. Di sini bisa disetting semisal di sini ingin merubah menjadi 54 volt ataupun 53 volt, atau sesuai dengan keinginan juga bisa disetting sesuai keinginan ya di sini untuk plug dan float. Untuk arus pengisian di sini mulai dari minimal 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya. Di sini nanti bisa disesuaikan dengan keinginan customer. Coba kita lihat untuk menu plug dan floatnya apakah di sini berubah ya. Di sini berubah ya untuk plug dan floatnya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ke menu selanjutnya ya, yaitu ada parameter baterai. Di sini kita bisa lihat untuk pilihan tipe baterai ya. Ada lead acid, lithium, dan user. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini untuk pengaturan baterai juga bisa disesuaikan dengan keinginan customer. Dan di sini sudah kita sesuaikan untuk sistem 48 volt. Tapi semisal ingin merubah juga bisa disetting sesuai dengan keinginan ya. Di sini nanti bisa disesuaikan saja untuk settingannya. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Di sini bisa dipilih salah satu untuk menu prioritas ini. Kita kembali, kemudian ke menu selanjutnya itu ada pengaturan ATS. Di sini HVR recovery di 51 volt dan LVD di 46 volt. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Di sini nanti ketika tegangan berada di 46 volt di sistem prioritas DC, maka nanti secara otomatis akan berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Dan di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini. Kita kembali. Kemudian di sini ada adjust. Adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada RS485. Di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tentang atau informasi ya, kita bisa lihat di sini ada model solar inverter nominal daya 5000 watt dan nominal output di 220 volt ya, serta versi MPPT 4 dan versi inverter 10. Oke, kita kembali, kita akan ujikan untuk perpindahannya. Di sini kita akan nyalakan input PLN-nya ya. Oke, di sini input PLN masuk, kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya. Tadi di sini adalah 46 volt ya. Kita turunkan. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini tadi HVR recovery-nya adalah 51 volt, kita naikkan ke 51 volt ya. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk melakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini sudah berpindah secara otomatis. Sini langsung berpindah kembali ke inverter ya, dan di sini masih prioritas DC ya. Misal kita ingin mengubah prioritasnya menjadi prioritas AC, di sini akan saya simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN. Dan di sini untuk chargingnya kita kembali ke prioritas DC terlebih dahulu ya. Di sini saya simulasikan ketika baterai ini habis, kita turunkan kembali tegangannya. Di sini, oke, misal di sini baterai habis ya. Kemudian di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Di sini untuk lakukan charging, kita tunggu sampai charging ya. Oke, di situ mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal. Untuk chargingnya, kita bisa lihat di situ ya. Ya, pelan-pelan mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal ya. Oke, bisa. Untuk chargingnya di situ mulai naik ya. Oke ya, bisa. Kemudian kita kembalikan ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban ya. Di sini saya akan menyalakan baterainya dan juga PV ya. Di sini baterai saya nyalakan. Oke, input PLN saya off-kan terlebih dahulu ya. Dan di sini MPPT saya nyalakan. Oke, di sini MPPT sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan bebani ya menggunakan beban blower dan juga beban heater ya. Di sini langsung saja saya bebani beban heater. Oke, jadi di sini nanti ketika ada beban ya, di sini akan muncul untuk tampilan dari chargingnya ya. Jika ada beban, ya maka nanti di sini akan turun ya, atau bisa juga tidak tampil ya, seperti itu ya. Oke, jadi kita bebani saja. Kemudian di sini saya tambah menggunakan beban blower. Oke, 3.500 ya di sini. Tambah lagi. Oke, 5.000 watt. 5.000-an watt ya. Tambah lagi. Oke, 5.400. Kita tunggu sampai inverter off ya. Oke, di sini inverter off karena ada kelebihan beban ya. Dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali.
Oke, di sini inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini saya akan simulasikan menggunakan prioritas AC ya. Di sini input PLN saya nyalakan kembali. Oke, kemudian di sini prioritas kita ganti ya. Oke, di sini prioritas kita ganti. Kemudian di sini saya akan menggunakan beban blower ya. Untuk simulasi kali ini saya berikan beban. Oke, di sini menggunakan prioritas AC atau PLN. Kemudian di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka secara otomatis di sini langsung akan berpindah ke inverter ya. Secara langsung tidak ada kendala untuk perpindahannya, dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 5000 watt plus MPPT sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.